penjelasan di awal, pertanyaan dari kaum muslimin atau dari murid beliau, ya, dan beliau akan menjelaskan, atau bisa kita katakan apabila seorang bertanya kepada kita tentang sunnah, apa itu as-sunnah, maka aku akan menjelaskan, kata beliau, fa innaka idza sa'altani an uwaddiha laka minas sunnah, aku akan menjelaskan kepadamu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ai, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam sarahnya, ai minal aqidah. Telah kita sampaikan pada penjelasan sebelumnya, para ulama hadis, para ulama fikih, para ulama akidah memberikan penjelasan berbeda kalau mereka mengungkapkan kata-kata as-sunnah. Kalau as-sunnah, dan ini yang paling umum, mengambil istilah dari para ulama hadis, atau yang dikatakan juga dengan hadis, al-hadis, atau dikatakan juga dengan as-sunnah, atau dalam satu perkataan juga dikatakan al-athar. Dia adalah maja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Dan itulah dikatakan sunnah. Makanya kalau dikatakan sunnah Nabi SAW adalah seluruh apa yang datang dari Nabi, dari ucapan beliau. Kalau dari ucapan maka dikatakan sunnah qauliyah. Kemudian apa yang diamalkan oleh Nabi fi'liyah adalah sunnah fi'liyah, perbuatan beliau. Yang disampaikan oleh para sahabat kepada kita, bentuk gerakan-gerakan salat Nabi, ucapan Nabi yang mereka dengarkan ketika berzikir, ya, berjalan bagaimana, menyisir bagaimana, dan yang lainnya, ya, dan semua dari perbuatan Nabi adalah sunnah fi'liyah. Kemudian sunnah taqririyah, ketetapan Nabi ketika membenarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Nabi tidak melakukannya, tapi para sahabat melakukannya. Nabi menetapkannya dengan cara tidak menegurnya, dengan cara diam, ya. Dan Nabi SAW tidak akan mungkin diam kalau itu adalah kemungkaran. Maka dengan diamnya Nabi menjadi takrir. Takrir apa? Ketetapan. Sunnah takririyah. Kemudian ada sunnah berupa sifat, ya, berupa sifat, yaitu sifat yang Allah telah ciptakan, bentuk fisik Nabi, bagaimana bentuk rambutnya, tangannya, dadanya, ya, kakinya, dan seterusnya. Yang namanya sifat yang telah Allah ciptakan kepada Nabi, sifat, ya, fisik. Kemudian ada juga sifat perbuatan Nabi. Maksudnya adalah bentuk akhlak Nabi SAW ketika bermuamalah dengan manusia, bermuamalah dengan istrinya, bermuamalah dengan tetangganya, bermuamalah dengan temannya, bermuamalah dengan kaum muslimin secara umum, bahkan dengan anak kecil sekalipun, bermuamalah dengan orang kafir, bermuamalah dengan musuh atau teman, dan seterusnya. Ini sifat perbuatan Nabi yang kita kenal dengan akhlak. Maka ada karangan secara khusus yang sangat terkenal dan selalu disampaikan oleh para ulama kita, kitab Imam At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi, ya, sangat terkenal. Beliau adalah seorang ulama hadis yang memiliki kitab Sunan At-Tirmidzi dan termasuk ashabu as-sunanil arba'ah. Ketika dikatakan ashabul kutubus sittah, mereka adalah 6 orang. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Dan 2 adalah
kitabnya sahih, ya, Sahihaini. Dan kitab Imam Bukhari lebih dikenal dengan nama aslinya adalah Al-Jami'us Sahih. Ya, karena dikatakan kitab As-Sahih ini sedikit pelajaran tentang ilmu hadis. Kalau dikatakan dalam kitab hadis adalah kitab hadis sahih, ya, itu mencakup semua perkara di dalam Islam, akidahnya, akhlaknya, fikih muamalahnya, ya. Dan Sahih Bukhari dan Muslim, ya, masuk dalam pembahasan itu, ya, makanya dikatakan Al-Jami'us Sahih. Kemudian kitab Sunan, kalau kita mendengarkan ada kitab Sunan, kitab hadis Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ya, Sunan, ya, Al-Baihaqi dan yang lainnya, banyak kitab-kitab Sunan, maka dia berbicara secara khusus tentang fikih ibadah. Tidak masuk di dalamnya pembicaraan tentang akidah. Paham? Sudah dikatakan kitab Sunan, tidak ada berbicara tentang akidah di dalamnya, tetapi tentang fikih ibadah. Maka Imam At-Tirmidzi memiliki karangan secara khusus berbicara riwayat-riwayat yang beliau riwayatkan dari gurunya, yang beliau ambil dari gurunya, mengumpulkan tentang karakteristik dan kepribadian Nabi SAW, baik bentuk fisik beliau ataupun bentuk apa yang ada dalam gerakan-gerakan tubuh beliau, berupa misalnya berjalan, menyisir, bajunya bagaimana, ya, dan seterusnya. Ini kitabnya namanya Syama'ilun Nabi. Ada yang mengatakan Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Dan buku ini saya telah sampaikan mungkin dah jalan 2 tahun, kajian rutin sekali sebulan di Sungai Pakning, ya, di Masjid Al-Mukarramah. Berbicara tentang Syama'ilun Nabi SAW, dan ini bentuk adalah perbuatan, adalah bentuk sunnah, ya, sifat. Dan itu menurut ulama hadis. Kalau menurut ulama fikih, yang dikatakan sunnah adalah sebagaimana yang orang awam atau kebanyakan kita kalau dikatakan perbuatan ini sunnah atau sunat, ya, dia adalah apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Ini secara singkat ungkapan dari para ulama fikih. Maka dia ruang lingkupnya lebih kecil. Karena hukum al-ahkamu taklifiyah ada 5, wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah. Dan masuk yang dimaksud sunnah atau sunat dalam hukum fikih adalah yang sunnah, yaitu tidak wajib. Adapun sunnah yang diinginkan oleh Imam Al-Muzani di sini adalah minas sunnah, yaitu penekanan dalam akidah. Ya, karena masuk sunnah Nabi, kalau kita ambil definisi para ulama hadis, termasuk di situ adalah keyakinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akidah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sunnah. Ya, bahkan ini adalah sunnah yang terbesar, sunnah yang tertinggi kedudukannya dari sunnah yang lain, karena berkaitan dengan i'tiqad, berkaitan dengan akidah. Dan kita mengetahui bahwa akidah adalah merupakan sumber awal dari benarnya agama seseorang. Diterimanya seluruh amalan ibadahnya kalau akidahnya benar. Dan itulah akidah, itulah i'tiqad. Beliau melanjutkan, hafizahullah ta'ala, fa innal ulama yutliquna 'ala al-kutubil musannafati fil i'tiqadi wa usuliddin. Sesungguhnya para ulama telah memberikan penjelasan di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh mereka di dalam perkara akidah, i'tiqad, dan usuluddin, yaitu pondasi agama. Dari sinilah para ulama juga mengatakan secara umum ajaran Islam itu terbagi menjadi 2, usuluddin dan furu'uddin. Yaitu usul, kalau dikatakan usuluddin adalah perkara i'tiqad, akidah, keyakinan. Kalau furu' adalah perkara ibadah. Kalau kita membaca rukun iman an tu'mina billah sampai terakhir,
Itu adalah perkara apa? Usuluddin. Ya, namanya saja iman, dan itu rukun iman. Harus ada 6-6-nya. Satu tidak ada, bisa keluar dari Islam. Satu kita ingkari, keluar dari Islam. Ini perkara usul. Jangan bermain-main dengan perkara usuluddin. Ya, itu dasar, itu akar dari semua perkara. Begitu juga ketika kita membaca rukun Islam, maka yang pertama adalah usuluddin. An tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu 2 kalimat syahadah. Dan para ulama memberikan istilah as-sunnah untuk i'tiqad, keyakinan, akidah, dan usuluddin. Adapun furu' tadi setelah kita sampaikan pembagiannya atau pembagian dari agama secara umum. Furu' adalah perkara selain akidah, seluruh perkara ibadah, atau dikenal dengan juga istilah perkara yang berkaitan dengan fikih ibadah. Wa min dzalika kitab, di antara kitab yang dijelaskan kalau kita baca kitab para ulama dan kita menelitinya, ada kitab-kitab para ulama yang juga berbicara tentang akidah. Di antaranya Imam Ibnu Abi Asim memiliki kitab namanya As-Sunnah. Maksudnya apa? Beliau menjelaskan akidah. Begitu juga Abdullah ibn Imam Ahmad. Imam Ahmad memiliki anak bernama Abdullah dan termasuk seorang yang alim. Ya, tentunya tidak akan sama dengan ilmu ayahnya yang sangat luar biasa ilmunya. Dia memiliki anak, Imam Ahmad memiliki anak Abdullah. Abdullah memiliki kitab juga As-Sunnah dan beliau menjelaskan akidah. Dan kitab yang sangat terkenal juga hampir sama judulnya dengan kitab Imam Al-Muzani ini, Syarhus Sunnah, yaitu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Barbahari. Terkenal dengan Syarhus Sunnah, Imam Al-Barbahari. Dan ada kitab yang lain oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ini seorang ulama tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir, yang nama kitabnya Sharihus Sunnah. Sharih artinya yang jelas. Perkara sunnah dan maksudnya adalah akidah. Wa tusammal kutubul musannafatu fi usuluddin aidan al-aqidah. Dan secara khusus nama ini sudah biasa kita dengar. Ulama-ulama juga mengarang kitab berkaitan dengan berbicara tentang usuluddin, ya, dasar-dasar agama yang utama, yang pondasi. Mereka memberikan nama kitab mereka al-aqidah atau i'tiqad. Wahiyya ma'khuzatun minal aqdi. Kalau dikatakan dari mana asal usul kata akidah atau i'tiqad, dari bahasa Arab kata dasarnya aqadah. Karena fi'il, kata kerja di dalam bahasa Arab, fi'il madi itu paling sedikit hurufnya 3. Enggak ada 2. Kalau 2 nanti masuk huruf jar. Ya. Fa'ala, ya, fa'ula, fa'ila, ini timbangan dasar. 3 huruf. Nanti baru ngikuti contohnya. Ya, masuk akidah dari kata-kata aqadah. Aqdun. Ya, uqadun. Dan dia diambil dari kata al-aqdu, artinya ikatan. Kenapa dikatakan al-aqidah, al-i'tiqad dari kata-kata al-aqdu? Li'anna al-muslima yaqidu 'alaiha qalbuhu min duni syakkin aw irtiyabin. Dikatakan akidah karena seorang muslim mengikat hatinya dengan keyakinan tanpa ada keraguan. Maka kalau kita belajar akidah, semakin ragu atau semakin yakin? Semakin yakin. Kalau apa? Kalau benar belajar akidahnya. Kalau salah belajar akidahnya, banyak orang yang bahkan katanya belajar akidah tapi gila. Enggak ngerti. Ya, belajar sifat Allah katanya, entah kemana-mana diarahkan oleh gurunya sampai gila. Kok aneh ada orang belajar akidah bisa gila. Ya. Bisa semakin jauh dari memahami agama. Berarti ini enggak benar. Ada orang belajar katanya belajar akidah tetapi melakukan kesyirikan.
berarti mereka nggak ngerti apa itu akidah. Ya, di sekolah-sekolah ada buku akidah Muslim, akidah Islam. Kalau di sekolah-sekolah umum akidah akhlak. Dari SD ada buku akidah akhlak. Belajar akidah dan belajar akhlak. Ini sebenarnya kalau dipelajari benar, ini betul-betul akan membentuk kepribadian seorang muslim, benar hubungannya dengan Allah dan benar hubungannya dengan manusia. Tapi kadang-kadang nama bukunya bagus, isinya tidak jelas. Ya, sesuai dengan keinginan pengarangnya. Bahkan kadang-kadang tidak ada dalil. Sementara Islam ini sumbernya adalah dalil, ya, dari Al-Quran dan Sunnah. Dan telah kita sebutkan tadi as-Sunnah dari Nabi SAW. Kalau orang itu berakidah, berarti dia mengikat hatinya, ya, tanpa ada keraguan tentang Islam. Ya. Tanpa ada keraguan tentang kebenaran Islam, tentang adanya Allah, ya, tentang Allah telah mengutus nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk diikuti. Maka dikatakan nabi itu, ya, adalah diutus oleh Allah untuk diikuti, bukan untuk diselisihi. Sama dengan buat peraturan untuk diapakan? Diikuti. Kalau ada peraturan diselisihi, dilanggar, maka ini namanya kesalahan. Dilanjutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa mimma yadullu ala hadhi tasmiyati qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang menunjukkan bahwa penamaan, ya, akidah, ya, ada kata-kata akidah adalah mengikat hati seseorang, ya, tanpa ada keraguan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berikut ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi, ya, di dalam kitabnya Sunan Ad-Darimi. Rasulullah SAW bersabda, la ya'taqidu qalbu muslimin ala salasi khisalin illa dakhalal jannah. Tidaklah hati seorang muslim meyakini, beriktikad, ya, terhadap 3 sifat ini kecuali Allah masukkan ke dalam surga. Kita tidak bahas ini karena kita ambil hanya kata-kata akidah atau i'tiqad, ya'taqidu. Waqad sannafa jama'atu min ahli al-ilmi musannafatin fil i'tiqadi urifat bi aqidati fulanin bi'tibari annahu jama'aha wa rattabaha wa jama'a adillataha wa amana biha bi khilafi aqaidi ahli al-bid'i indama tudafu ilaihim fa bi'tibari annahum ikhtara'uha wa ansha'uha. Kemudian kita mendapatkan juga sebagian para ahli ilmu mengarang kitab berkaitan dengan akidah yang mereka menjelaskan akidah seseorang. Berarti kalau ulama mengatakan akidah fulan, akidah misalnya akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Ahmad, akidah Imam Abi Hanifah, akidah Imam Malik. Ya, ini ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka, ya, mengarang ini, mengumpulkannya, menyusunnya, mengumpulkan dalil-dalil dan, ya, bagaimana keimanannya dengan akidah tersebut. Dan berbeda kebalikannya juga dikatakan akidah fulan, akidah seseorang, dan dia seseorang tersebut bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah tetapi Ahlul Bid'ah. Ya. Bid'ah apa? Perkara yang baru di dalam Islam yang tidak ada diucapkan Nabi, tidak dianjurkan oleh Nabi, tidak diamalkan oleh Nabi, dan juga tidak diamalkan oleh para sahabat. Ini adalah perkara baru dalam agama. Bid'ah itu sesat. Sesat itu sampai di akhirat kalau tidak ada penghapusnya, maka tempatnya di neraka. Dan perkara bid'ah yang paling besar adalah bid'ah aqadiyah. Bid'ah di dalam akidah. Dan ini perkara yang paling parah dalam bid'ah, paling berbahaya. Kalau orang sudah terjerumus kepada perkara akidah, bid'ahnya akidah, bisa dia keluar dari Islam. Ya, maka telah kita sebutkan
Ini perkara yang penting di dalam kehidupan beragama kita semua, kita sampai kita mati harus lurus akidah kita, harus bertauhid. Ya, jangan melakukan kesyirikan, syirik besar, syirik kecil. Ya, jangan melakukan bid'ah aqdiyah yang sangat berbahaya berkaitan dengan ucapan kita. Yang bisa satu ucapan bisa jadi orang itu keluar dari Islam. Karena kata-kata kufur, kata-kata syirik. Ya. Dia mengatakan kalau tidaklah karenamu saya tidak bisa hidup di dunia ini. Itu syirik itu. Memangnya hidupmu karena pengaruh si fulan atau si fulana. Ya. Makanya jangan pacaran, bahaya. Hatimu akan terikat dengan seseorang. Ya. Kalau dia tidak mau lagi dengan kamu, maka kamu akan mengucapkan aku nggak bisa hidup tanpamu. Syirik. Ya, kita hidup bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan manusia, bukan dengan siapa-siapa. Ya, bukan dengan sesuatu selain Allah. Itulah akidah. Ya, jangan sampai kita terjerumus kepada kesyirikan. Kenapa dikatakan akidah fulan dan disebutkan misalnya orang-orang ahli bid'ah? Ya. Karena mereka telah membuat perkara baru di dalam akidah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dinukil oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala di dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 3 halaman 203. Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada 37 jilid. Itu cetakan aslinya. Sudah ada di tahqiq. Saya pernah melihat ketika masih kuliah di Madinah. Itu menjadi 20 jilid. Tetapi yang paling bagus adalah yang asli, yaitu 37 jilid. Karena rujukan untuk membahas misalnya disertasi ambil S1, S2, S3, itu rujukan misalnya kitab Majmu' Fatawa diambil yang 37 jilid. Dan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini di dalam Majmu' Fatawa, kumpulan fatwa beliau jilid 3 halaman 203. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, laisal i'tiqadu li, bukanlah termasuk i'tiqad bagi saya, wala liman huwa akbaru minni, dan juga tidak i'tiqad orang yang lebih tua dari saya, baik tua umurnya ataupun tua ilmunya. Ya, balil i'tiqadu, maksudnya beliau mengatakan i'tiqad itu bukan dari saya kalian ambil. Akidah, kalau kalian mau belajar akidah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan kalian ambil dari pendapat saya. Begitu juga bukan pendapat dari orang yang lebih alim dari saya, lebih tua dari saya, lebih senior dari saya. Tidak. Balil i'tiqad, adapun yang dikatakan i'tiqad akidah adalah yukhadu 'anillahi subhanahu wa ta'ala wa rasulihi. I'tiqad yang benar, al-aqidah as-sahihah, diambil dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dari Al-Quran. Jangan diambil dari kitab-kitab yang enggak benar. Diambil akidah benar itu dari Al-Quran, dari Allah, dari Rasulullah, dari sunnah, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari selain dari itu. Apalagi memahami akidah mengambil dari kitab-kitab orang kafir, diadopsi kitab filsafat, maka ada istilah akidah filsafat. Ini sesat. Ya, masa memahami akidah, mengenal Allah dengan memahami kitab-kitab orang kafir? Orang kafir sudah jelas mereka kafir, nggak ngerti tentang Allah, diambil pemahaman mereka, ya bisa keluar kita dari Islam. Ya. Kenapa tidak mencari sumber yang benar? Akidah itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah diambil dari Allah Subhanahu wa taala, diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ma ajma'a alaihi salaful ummah, diambil juga akidah itu apa yang telah setuju konsensus semua kesepakatan salaful ummah, salaf dari umat Islam. Yang terdepan adalah siapa? 3 generasi. 3 generasi salaf yang terbaik, kita mengikuti mereka siapa? Sahabat. Siapa lagi? Tabi'in, murid sahabat. Siapa lagi? Tabi'ut tabi'in, muridnya tabi'in. Maka kita beragama, apalagi perkara akidah, jangan memahami sendiri. Ya, semua generasi terbaik ini
Telah dikatakan oleh Nabi SAW mereka adalah terbaik dari umat Islam sampai hari kiamat. Apalagi berkaitan dengan akidah, kita harus ambil pemahaman mereka. Ya, kita ambil terutama yang terdepan adalah para sahabat. Jangan mengambil pemahaman akidah orang sekarang. Ya, atau setelah generasi atba'ut tabi'in. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu hidup pada abad ke-7, 700-an lebih meninggal. Berarti beliau itu kalau dikatakan 3 generasi terbaik nggak masuk. Tetapi akidahnya, pemahamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengikuti generasi 3 tersebut. Maka apa yang dipahami, yang disampaikan, yang diyakini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah benar akidah beliau, benar pemahaman fikih beliau, muamalah beliau. Makanya tidak ada kata para ulama diberikan gelar seseorang itu dengan Syekhul Islam. Syekh itu artinya bukan orang tua tetapi orang yang sangat dalam ilmu agama dan berkaitan dengan Islam, Syekhul Islam, kecuali hanya beberapa orang saja yang kalau kita baca biografi kehidupan mereka tidak diungkapkan kata-kata Syekhul Islam kecuali benar-benar ya menguasai ilmu agama Islam dan mereka melakukan semuanya. Menuntut ilmunya iya, mengajarkan ilmunya iya, mengamalkan ilmu mereka sudah pasti, dan mereka juga turun jihad di jalan Allah, bahkan mereka berperang. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya selalu mengungkapkan kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagian kaum muslimin ketika mendengarkan nama Ibnu Taimiyah langsung alergi, langsung tidak suka. Ya, saya selalu mengatakan 2 ulama ini selalu terzalimi oleh banyak kaum muslimin. Mereka tidak kenal dengan ulama mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menjadi musuh bebuyutan orang-orang yang benci kepada dakwah salaf. Orang-orang yang benci kepada tauhid, kepada orang-orang yang mengajak kepada sunnah, berpegang teguh kepada sunnah. Padahal dia adalah seorang Syekhul Islam. Ya. Maka wahai Anda, apalagi Anda mengkritik ulama besar, apalagi akidahnya, seharusnya Anda bertobat kepada Allah. Ya, belajar dengan benar. Belajar akidahnya Rasulullah, para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Itulah akidah Imam Ibnu Taimiyah. Itulah akidah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikenal dengan Wahabi, sesat kata mereka. Silakan baca banyak sekali kitab akidah Imam Ibnu Taimiyah. Bahkan beliau termasuk orang yang kuat membantah orang-orang yang sesat di dalam akidah. Bahkan orang Nasrani pun beliau bantah. Ya. Syiah dia bantah juga secara khusus, kitabnya 9 jilid membantah Syiah Rafidhah. Ya, Minhajus Sunnah. Terkenal ini kitabnya. Ya. Dan banyak bantahan-bantahan beliau kepada kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, berbicara fikih luar biasa. Bahkan banyak ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menggali dan meneliti kitab yang ada, itu yang tercetak ya, yang tidak ada mungkin tidak ada lagi. Ya. Setiap mereka yang membaca kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau membaca kitab akidah seolah-olah tidak ada yang lebih alim kecuali beliau. Ketika seorang membaca pembahasan fikih, fatwa beliau, maka seorang mengatakan tidak ada yang lebih alim masalah fikih kecuali beliau. Begitu luar biasanya ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan diakui oleh semua ulama. Tetapi ada orang sekarang baru muncul mengkritik Ibnu Taimiyah. Ilmunya tidak sampai seujung kuku, ilmunya Ibnu Taimiyah. Sama dengan orang mengkritik Sahih Bukhari, ilmunya tidak ada seujung kuku, ilmunya Imam Bukhari, ilmu hadisnya. Ini orang keterlaluan, ya. Mengatasnamakan Islam, kaum muslimin. Baru kemarin dapat gelar S1, S2, S3. Itu gelar formal dan tidak menunjukkan kealiman. Walaupun seorang itu sudah S3 doktor, belum menunjukkan kealiman. Ya. Ketika dia tidak belajar, tidak menuntut ilmu, tidak terus menggali, dan dia tidak mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, dia bukan orang alim. Itu gelar pendidikan saja. Makanya ada para ulama mengatakan sebenarnya asal daripada gelar pendidikan ini bukan dari Islam, dari orang di luar Islam. Ya, mengkotak-kotak
Ya. Tapi kenapa kita juga mengambilnya? Kenapa para ustadz juga mengambil sampai program S3? Kata para ulama, mengambil sebagai wasilah saja untuk dakwah, sebagai wasilah ya untuk resmi seorang itu mendapat ijazah, dalam arti insya Allah untuk kebaikan. Apalagi pendidikan di zaman sekarang tidak boleh kecuali harus ada titel. Ambil, tidak ada masalah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika ditanya oleh muridnya, "Syekh, apakah boleh saya belajar ya mencari gelar sarjana S1, S2, S3?" Kata beliau, kalau tujuanmu hanya untuk itu tidak boleh. Kalau tujuanmu untuk wasilah, menjadi perantara, insya Allah kalau orang awam ketika mendengarkan Syekh ya nama fulan-fulan, gelarnya S1, S2, S3, doktor, profesor, maka orang lebih mendengar nasihatnya, boleh. Ya, tapi tidak menunjukkan juga seorang itu alim. Maka kita ulangi bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan i'tiqad yang benar itu adalah yang diambil dari Allah dan Rasulnya dan apa yang telah disepakati oleh salaful ummah. Kemudian beliau melanjutkan, ya itu penjelasannya tadi kan, fa innaka sa'altani an uwaddihu laka minas sunnah amran. Kemudian beliau melanjutkan, amran tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi. Ya, yaitu suatu perkara yang kamu wahai saudaraku mestilah mensabar-sabarkan jiwamu, dirimu untuk berpegang teguh dengan akidah tersebut. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan, abbaral musannif rahimahullah taala biqaulihi. Imam Al-Muzani mengungkapkan ibarat katanya dan tulisannya dengan tusabbiru. Kamu, anta tusabbiru, dari kata-kata sabbara yusabbiru, dari fi'il madinya yang 3 huruf sabara, sabar. Ya, berarti tusabbiru kalau kita belajar ilmu sharaf, fi'ilnya lazim atau muta'addi? Nah, udah belajar sharaf kalian belum? Fi'ilnya kalau dikatakan tusabbiru, timbangannya tufa'ilu, fa'ala, lazim atau muta'addi? Kalau belum belajar nanti belajar yang rajin. Ya, lazim itu tidak memerlukan objek, tidak memerlukan maf'ulun bih. Kalau muta'addi memerlukan maf'ulun bih, bisa 1, 2, 3. Ya, yahtaju ila maf'ulin wahid, yahtaju ila maf'ulaini, yahtaju ila salasati maf'ulat. Maka amran tusabbiru. Tusabbiru adalah siapa yang kita sabarkan. Dan ungkapan tusabbiru, kata Syekh Abdul Razak, liyubayyinu annal abdal muslim fi khidammi tulatimu alfitana wa kasratit syubhat wa syurur ahwaju ma yakunu lisabri ala hadzal din wa sunnah wa innama yatahassalu hadzal tasabburu wa innama yatahassalu hadza tasabburu bi fi'lil asbabil mu'inati alaih wa fi muqaddimati hadhil asbab amrani. Nah, gimana nih santri? Lanjutkan belajar kita? Udah ngantuk nampaknya. Pagi-pagi segarlah. Jangan ngantuk. Ya, menuntut ilmu kok ngantuk. Ya, semangat. Ayo. Makanya malam cepat tidur. Kalau udah masuk ke kamar jangan ngobrol. Udah dimatikan lampu masih ngobrol juga. Ya. Baca doa tidur. Insya Allah tenang tidur kita. Baca zikir. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allah Akbar 33 kali. Segar lagi kita itu. Ya. Jangan lupa. Ya. Banyak berdoa kepada Allah. Diberikan pertolongan untuk menuntut ilmu. Maka beliau mengatakan tusabbiru adalah menjelaskan seorang hamba muslim, ya, dia selalu berada di tengah-tengah fitnah yang sangat banyak, yang menyambar-nyambar. Ya, fitnah ada 2, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat berkaitan dengan agama, kerancuan, kesalahan dalam memahami agama, dalam mengamalkan agama. Ya. Kelompok-kelompok bid'ah, orang-orang yang melakukan bid'ah ini namanya fitnah syubhat.
Orang yang menilai bahwa dia melakukan yang benar, ternyata dia misalnya melakukan syirik, dianggap itu adalah akidah, dia melakukan bid'ah, dianggap itu adalah sunnah. Ini namanya fitnah syubhat. Dari zaman dahulu sampai sekarang fitnah syubhat itu banyak di mana-mana, tersebar di mana-mana. Ya, termasuk di negeri kita ini. Termasuk di zaman-zaman para ulama terdahulu, banyaknya fitnah syubhat, dan ini paling berbahaya. Dan fitnah syahwat juga banyak, fitnah kepada wanita, tentang wanita, harta, ya, tentang kedudukan. Banyaknya orang yang tertipu dengan kedudukan, bahkan mengejar-ngejar kedudukan, ya, sampai di atas sudah larut dalam kekuasaan dan lupa kepada Allah. Terfitnah dengan fitnah harta, ya. Ketika diberikan banyak harta, lupa kepada Allah. Apalagi fitnah yang paling berat, kata Rasulullah SAW, ma taraktu fitnatan adarru ala rijal minan nisa. Tidak ada yang aku tinggalkan fitnah yang terbesar bagi laki-laki kecuali wanita. Hati-hati, ya, kalian para pemuda menuntut ilmu, jangan pikir yang satu itu datang sendiri nanti. Kalau kalian sudah mapan ilmunya, orang yang ngejar kalian, bukan kalian yang cari orang. Ya. Makanya bekali ilmu kita, ikhlaskan kita dalam menuntut ilmu. Maka di sini tusabbiru, yaitu sabarkanlah jiwamu di dalam keadaan yang sangat banyak sekali fitnah. Begitu juga wa kasrati syubhat, itu pembagian masuk dari bahagian daripada fitnah, yaitu banyaknya syubhat yang bertebaran. Apalagi sekarang media sosial melalui HP, dari Facebook, dari ini, dari itu, dari internet. Kalau salah-salah buka, rusak akidah kita. Jangan penasaran-penasaran. Apalagi kantum belum punya akidah yang kokoh, belum belajar akidah yang benar. Jangan penasaran-penasaran saya. Apa maksud Ustadz itu? Ternyata dia banyak syubhatnya. Jangan didengar kajiannya. Jangan dibaca tulisannya. Makanya para ulama mengungkapkan al-qulubu dha'ifah wal fitanu khattafah. Hati semua kita ini lemah, sementara fitnah itu menyambar-nyambar, habis kita hangus nanti. Jangan dekat kepada fitnah. Ya, bahkan banyak di dalam kitab-kitab para ulama, di antara dalam kitab Sahih Muslim secara khusus Imam Muslim memberikan penjelasan tentang akhir zaman, ya, bahayanya fitnah yang sangat hebat, yang sangat kuat, sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, ketika kamu mendapatkan suatu zaman di situ fitnah yang kuat, kamu ikat anak dan istrimu di rumah, jangan keluar. Kenapa? Karena perempuan itu mudah terpengaruh dengan fitnah daripada laki-laki. Jiwanya lemah, perasaannya tinggi, ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa keberadaan keluar dari rumah bagi wanita, dia bisa memfitnah orang dan dia mudah untuk terfitnah dengan pengaruh dari luar. Ya, makanya Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, dan itu adalah terbaik bagi kalian. Makanya salat wanita di rumah lebih besar pahalanya daripada di masjid. Dan salat wanita di rumah ada ruangan khusus, bukan di ruangan tamu, pada tertutup semua rumahnya. Di ruangan khusus tersembunyi lebih baik daripada di ruangan tamu yang terbuka. Walaupun dindingnya ada. Ini menunjukkan semakin tersembunyinya wanita, semakin afdal, semakin dia menjadi orang yang paling bertakwa. Bukan semakin keluyuran keluar rumah, ya, menjadi wanita kurir, karir kemana-mana, ya, gelisah di rumah, ya, sama pula dengan laki-laki. Masya Allah. Maka fitnah ini sangat besar di zaman sekarang. Kasratus syubhat wasyurur, begitulah keburukan-keburukan yang muncul di setiap zaman. Semakin dekat kepada hari kiamat, maka semakin besar dan semakin banyak bermunculan keburukan. Baik keburukan berkaitan dengan fitnah syubhat tadi, banyaknya bid'ah yang tersebar, semakin muncul lagi baru.
Begitu juga fitnah syahwat yang semakin banyak menggoda manusia, termasuk menggoda para penuntut ilmu agama, menggoda santri. Kalau sudah pegang ini, hati-hati. Ini fitnahnya banyak. Ya, sampai ada seorang syekh yang dia punya qiraah asyarah, 10 qiraah, dan bisa memberikan sanad. Saya waktu itu bawa anak saya, sempat mau setoran ambil sanad. Ya, dia katakan, kamu pegang HP? Enggak. Jangan pegang ini syaitan, kata dia. Ini setan ini, kata dia. Jangan pegang. Hilang hafalan kamu nanti. Gimana kalian libur pegang ini enggak? Insya Allah pegang ini. Saya yakin. Ya. Bahkan libur itu enggak ada lagi pegang Quran. Ya, apalagi kalau sudah gini posisinya. Oh, apalagi sudah gini. Oh, ini pegal ini. Game. Bahaya. Menuntut ilmu. Solehnya di pondok aja, di luar menjadi toleh. Ya, hati-hati. Belum saatnya pegang, jangan dipegang dulu. Makanya di pondok-pondok, insya Allah yang memberikan pendidikan kepada anak, salah satu yang diantisipasi wanti-wanti ini. Makanya nelpon itu nggak ada. Walaupun ada sebagian pondok yang nelpon bisa video call supaya nampak anaknya kan, apalagi yang jauh rindu sama anaknya, video call nampak mukanya, ngobrol. Ya, rata-rata pondok pakai handphone jadul, cuman suaranya saja. Pokoknya dengar bagaimana kabar anaknya. Anaknya tanya bagaimana kabar Umi, Abi. Ya. Untuk menghindari fitnah itu, syubhat. Untuk syurur yang banyak sekali bertebaran di permukaan bumi ini. Ya. Maka tentunya mensabarkan diri sebagaimana nasihat dari Imam Al-Muzani, amrun tusabbiru nafsaka 'ala tamassuki bi, membutuhkan, sangat sekali membutuhkan di zaman ini. Ya. Li sabri 'ala hadzal din wa sunnah, agar seorang itu berpegang teguh, sabar dalam agama Islam, istiqamah dan dalam berpegang teguh kepada sunnah. Pernah dengar hadis Nabi SAW bahwa seorang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, mengamalkannya di zaman fitnah, maka seperti menggenggam apa? Bara api. Coba bakar kayu, ada baranya, pegang. Ada yang sanggup? Kalau bisa sampai mati api di bara itu. Dan kamu tidak melepaskannya. Begitulah panasnya dan bahayanya fitnah yang ada di setiap zaman. Dan pegang sunnah Nabi. Memegang sunnah Nabi itu seperti memegang bara. Banyak sekali ujiannya, banyak sekali ejekannya, banyak sekali ya ungkapan-ungkapan orang di luar. Sesat lah. Kalau orang tuanya, ngapain kamu belajar itu? Nggak betul itu. Ya, ajaran baru itu, apa itu? Ya, sok-sok alim lah. Ya, banyak ungkapan-ungkapan yang membuat kadang-kadang kita kalau nggak kokoh, lepas. Orang memegang sunnah di zaman fitnah itu luar biasa. Saya katakan termasuk di zaman kita ini. Maka berbahagialah kita yang mengamalkan sunnah dan berpegang teguh kepada sunnah. Karena disebutkan dalam satu hadis, dia akan mendapatkan pahala 50 orang sahabat ketika dia sabar berpegang teguh kepada sunnah dan menghindari semua syubhat, keburukan. Kecuali nanti pada satu zaman, kecuali sudah dekat kepada hari akhirat kiamat, maka dikhawatirkan akan terfitnah dia dengan fitnah syubhat dan syahwat tersebut, lalu dia berkhalwat, maksudnya dia bersembunyi, dia tidak terang-terangan, dia tidak mau lagi bergabung di tengah masyarakat. Ya, ini ada bahasan para ulama secara khusus ketika sudah terjadi fitnah yang sangat luar biasa. Untuk menyelamatkan apa? Menyelamatkan agama. Maka saya mengatakan sebagaimana juga wanita, laki-laki begitu juga. Kalau tidak ada urusan kita di luar, yang penting jangan keluar. Sudah keluar dari rumah banyak fitnah. Bahkan di dalam rumah pun sendiri ada fitnah. Maka kita harus berpegang teguh kepada agama ini dan kepada sunnah. Dan akan kita dapatkan kesabaran ini dan kita bisa mensabarkan diri kita ketika kita mengambil sebab yang bisa menolong kita untuk sabar. Dan sebab itu ada dua. Ada berapa? Dua.
Apa saja yang dua itu insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Demikian dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya bahasan kita dari Syarah Syekh Abdul Razak, insya Allah penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan harta